warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Asya Fitriah, NPM 1921030358. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai tambahan dalam mata kuliah PTUN. Kali ini saya akan membahas mengenai materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebuah peradilan yang termuda. Disahkan ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dasar hukum dalam peradilan tata usaha negara ini terdapat 3 pilar. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yang kedua, kekuasaan yudikatif, dan yang terakhir yaitu kekuasaan legislatif. Karena tergolong masih muda, maka petun ini hanya terdapat 4 di Indonesia, yaitu di daerah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dalam PTUN ini terdapat kekuasaan kehakiman yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang isinya bahwa ditegaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, di mana membawahi peradilan umum, agama, peradilan militer, dan PTUN atau berkaitan dalam sistem kebijakan publik. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara, yaitu bukti dari Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkepastian hukum. Tujuan dari PTUN yaitu mewujudkan tata usaha dalam masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang administrasi. Sedangkan PTUN juga berkaitan erat dengan sistem administrasi disengketakan. Sedangkan pengertian dari kompetensi relatif yaitu suatu badan pengadilan yang ditentukan batas daerah hukumnya. Suatu badan pengadilan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa. Di dalam petun itu ada kompetensi atau kewenangan yang dibedakan menjadi 2, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Pengertian tersendiri dari kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan suatu perkara yang dalam Pasal 17 tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 Peradilan Tata Usaha Negara ini resmi dan mulai beroperasi apabila salah satu pihak sedang bersengketa. Tahun 2004 yang berisi tentang yang pertama, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Dan yang kedua, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi, daerah hukumnya di provinsi. Dapat mengadili pengadilan dalam sidang untuk kemudian memberikan suatu keputusan. Sedangkan adapun jurisdiktio voluntaria, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim untuk memeriksa suatu perkara yang administratif dan gugatan langsung ke PTUN. Dalam alur ini terdapat jurisdiktio constitiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa, di mana dalam PTUN adapun alur penyelesaian yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu ada 2 jalur dalam PTUN ada yang disebut dengan subjek dan objek. Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek yaitu individu atau badan hukum perdata sebagai penggugat. Sedangkan objek yaitu surat hasil keterangan harus mendengarkan kedua belah pihak. Berkaitan dengan adanya asas di mana peradilan mengutamakan adanya perlindungan kepada rakyat selaku pencari keadilan. Adapun tugas
dari Hakim PT UN, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN yang didasarkan kepada adanya gugatan dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, minimal dua yang bersengketa. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat. Mengenai keaktifan hakim, dalam penggugat yaitu ada dua hal. Yang pertama, pada dasarnya suatu sengketa itu secara resmi belum dibawa ke muka persidangan, dan yang kedua, dalam persidangan selanjutnya yaitu asas-asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Asas merupakan jantung peraturan hukum. Asas merupakan landasan yang pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara UU Nomor 5 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. Mengenai hal ini terdapat dalam pasal 40. Dalam PT-UN terdapat alur penyelesaian sengketa, yaitu ada dua cara, melalui jalur administratif, dan yang kedua melalui gugatan langsung ke PT-UN. Berkaitan dengan alur penyelesaian sengketa melalui jalur administratif, berarti tidak setiap upaya keputusan dari tata usaha negara itu dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Administratif sengketa PT-UN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus disengketakan melalui upaya administratif tersedia. Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mengeluarkannya ketetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan dan pemohon yang memang dapat diterima. Dalam hal ini, bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya. Pengadilan baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa TUN sebagai mana dimaksud dalam ayat 1. Kedua, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1, dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka 7 hari setelah selanjutnya berdasarkan bunyi dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Peradilan Tata. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam PT-UN terdapat upaya penyelesaian administratif ada dua cara. Yang pertama, banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atas. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan harus disampaikan dari alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya mendesak apabila kepentingan itu berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Contohnya, pembongkaran rumah di tempat penggugat sehingga dapat digunakan sebagai. Selanjutnya ada pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama, atau instansi lainnya yang mengatur keputusan yang bersangkutan. Contoh, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1900. Yang ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan
Pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi dari 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat keluarkannya putusan sebagai mana dimaksud dalam pasal 92 98 ayat 2 menentukan tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 adalah pihak penggugat dan permohonan itu harus diajukan bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan, di mana pengaturannya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah atau dengan kata lain contoh perubahan Undang-Undang Nomor 9 putusan yang bersengketa. Selanjutnya, berdasarkan bunyi dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Peradilan Tata, yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam PT-UN terdapat upaya penyelesaian administratif ada dua cara. Yang pertama, banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atas apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan harus disampaikan dari alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya mendesak apabila kepentingan itu berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Contohnya, pembongkaran rumah di tempat penggugat sehingga dapat digunakan sebagai. Selanjutnya ada pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama, atau instansi lainnya yang mengatur keputusan yang bersangkutan. Contoh, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1900. Yang ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi dari 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat administratif sengketa PT-UN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus disengketakan melalui upaya administratif tersedia. Yang pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara UU Nomor 5 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. Mengenai hal ini terdapat dalam pasal 40. Dalam PT-UN terdapat alur penyelesaian sengketa, yaitu ada dua cara, melalui jalur administratif dan yang kedua melalui gugatan langsung ke PT-UN. Berkaitan dengan alur penyelesaian sengketa melalui jalur administratif, berarti tidak setiap upaya keputusan dari tata usaha negara itu dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Administratif sengketa PT-UN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus disengketakan melalui upaya administratif tersedia.
Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mengeluarkannya ketetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan dan pemohon yang memang dapat diterima. Dalam hal ini, bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya. Pengadilan baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa TUN sebagai mana dimaksud dalam ayat 1. Kedua, dalam hal permohonan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1, dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka 7 hari setelah selanjutnya berdasarkan bunyi dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Peradilan Tata. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam PTUN terdapat upaya penyelesaian administratif ada dua cara. Yang pertama, banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atas apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan harus disampaikan dari alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya mendesak apabila kepentingan itu berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Contohnya, pembongkaran rumah di tempat penggugat sehingga dapat digunakan sebagai. Selanjutnya ada pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama, karena tergolong masih muda, maka petun ini hanya terdapat 4 di Indonesia, yaitu di daerah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Atau berkaitan dalam sistem kebijakan publik dilaksanakan oleh kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, di mana membawahi peradilan umum, agama, peradilan militer, dan PTUN. Dalam PTUN ini terdapat kekuasaan kehakiman yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang isinya bahwa ditegaskan kekuasaan kehakiman disengketakan. Sedangkan pengertian dari kompetensi relatif yaitu suatu badan pengadilan yang ditentukan batas daerah hukumnya. Suatu badan pengadilan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara, yaitu bukti dari Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkepastian hukum. Tujuan dari PTUN yaitu mewujudkan tata usaha dalam masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang administrasi. Sedangkan PTUN juga berkaitan erat dengan sistem administrasi. Di dalam petun itu ada kompetensi atau kewenangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Pengertian tersendiri dari kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan suatu perkara yang dalam Pasal 17 tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 Peradilan Tata Usaha Negara ini resmi dan mulai beroperasi. Putusan yang bersengketa, di mana pengaturannya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan diubah atau dengan kata lain junto perubahan Undang-Undang Nomor 9 apabila salah satu pihak sedang bersengketa tahun 2004 yang berisi tentang yang pertama, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Dan yang kedua, pengadilan
tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi, daerah hukumnya di provinsi. Dapat mengadili pengadilan dalam sidang untuk kemudian memberikan suatu keputusan. Sedangkan adapun jurisdictio voluntaria, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim untuk memeriksa suatu perkara yang administratif dan gugatan langsung ke PT UN. Dalam alur ini terdapat jurisdictio constitiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa, di mana dalam PT UN adapun alur penyelesaian yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu ada dua jalur karena tergolong masih muda, maka petun ini hanya terdapat 4 di Indonesia, yaitu di daerah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar, atau berkaitan dalam sistem kebijakan publik dilaksanakan oleh kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, di mana membawahi peradilan umum, agama, peradilan militer, dan PT UN. Dalam PT UN ini terdapat kekuasaan kehakiman yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang isinya bahwa ditegaskan kekuasaan kehakiman disengketakan. Sedangkan pengertian dari kompetensi relatif yaitu suatu badan pengadilan yang ditentukan batas daerah hukumnya. Suatu badan pengadilan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara, yaitu bukti dari Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkepastian hukum. Tujuan dari PT UN yaitu mewujudkan tata usaha dalam masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang administrasi. Sedangkan PT UN juga berkaitan erat dengan sistem administrasi. Di dalam petun itu ada kompetensi atau kewenangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Pengertian tersendiri dari kompetensi absolut yaitu kewenangan pengadilan suatu perkara yang dalam Pasal 17 tahun 1991, tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara ini resmi dan mulai beroperasi. Putusan yang bersengketa, di mana pengaturannya terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah atau dengan kata lain junto perubahan Undang-Undang Nomor 9 apabila salah satu pihak sedang bersengketa. Yang pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang atau peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara UU Nomor 5 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara. Mengenai hal ini terdapat dalam pasal 40. Dalam PT UN terdapat alur penyelesaian sengketa, yaitu ada dua cara, melalui jalur administratif dan yang kedua melalui gugatan langsung ke PT UN. Berkaitan dengan alur hak yang satu kepada pihak yang lainnya, minimal dua yang bersengketa. Dalam hal ini penggugat dan tergugat. Mengenai keaktifan hakim dalam penggugat yaitu ada dua hal. Yang pertama, pada dasarnya suatu sengketa itu secara resmi belum di bawah ke muka persidangan, dan yang kedua dalam persidangan. Selanjutnya yaitu asas-asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Asas merupakan jantung peraturan hukum. Asas merupakan landasan yang paling. Dalam PT UN ada yang disebut dengan subjek dan objek.
Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek yaitu individu atau badan hukum perdata sebagai penggugat. Sedangkan objek yaitu surat hasil keterangan harus mendengarkan kedua belah pihak. Berkaitan dengan adanya asas di mana peradilan mengutamakan adanya perlindungan kepada rakyat selaku pencari keadilan. Adapun tugas dari hakim PT-UN yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN yang didasarkan kepada adanya gugatan dari pihak pengadilan dalam sidang untuk kemudian memberikan suatu keputusan. Sedangkan adapun jurisdiktio voluntaria yaitu kewenangan yang dimiliki hakim untuk memeriksa suatu perkara yang administratif dan gugatan langsung ke PT-UN. Dalam alur ini terdapat jurisdiktio constitiosa, yaitu kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa di mana dalam PT-UN adapun alur penyelesaian yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu ada dua jalur. Jalur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengeluarkannya ketetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan dan pemohon yang memang dapat diterima. Dalam hal ini, bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya. Pengadilan baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa TUN sebagai mana dimaksud dalam ayat 1. Kedua, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka 7 hari setelah selanjutnya berdasarkan bunyi dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Peradilan Tata. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam PT-UN terdapat upaya penyelesaian administratif ada dua cara. Yang pertama, banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atas apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan harus disampaikan dari alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya mendesak apabila kepentingan itu berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Contohnya, pembongkaran rumah di tempat penggugat sehingga dapat digunakan sebagai. Selanjutnya ada pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama, atau instansi lainnya yang mengatur keputusan yang bersangkutan. Contoh, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1900. Yang ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi dari 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat keluarkannya putusan sebagai mana dimaksud dalam pasal 92 98 ayat 2 menentukan tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 adalah pihak penggugat dan permohonan itu harus diajukan
bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan. Yang ketiga, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi dari 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat mengeluarkannya putusan sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 adalah pihak penggugat dan permohonan itu harus diajukan bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan atau instansi lainnya yang mengatur keputusan yang bersangkutan. Contoh, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1900. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak dan harus disampaikan dari alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya mendesak apabila kepentingan itu berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Contohnya, pembongkaran rumah di tempat penggugat sehingga dapat digunakan sebagai. Selanjutnya ada pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama, kedua, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka 7 hari setelah selanjutnya berdasarkan bunyi dalam pasal 99 dalam Undang-Undang Peradilan Tata. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam PT-UN terdapat upaya penyelesaian administratif ada 2 cara. Yang pertama, banding administratif, yaitu apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atas